Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang sedang di Terminal Janub atau Terminal Selatan di Kota Aman. Kita akan ke Mu'tah untuk ziarah lokasi perang Mu'tah dan juga makam para syuhada yang ada di sana. Dari Aman ke Mu'tah sekitar 2 jam perjalanan. Kita naik bis kecil yang kita sebut dengan coaster. Nggak lancar. Ya, pada hari ini kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu situs perang yang ada pada sejarah Islam, yaitu Medan Perang Mu'tah yang terletak di kawasan Yordania Selatan, dekat dengan perbatasan dengan Arab Saudi. Di sinilah sebuah pertempuran besar terjadi pada masa awal Islam yang terjadi pada tahun 8 Hijriah atau tahun 629 Masehi. Saat itu pasukan Islam dipimpin oleh 3 panglima, yaitu sahabat Ja'far bin Abi Thalib, sahabat Zaid bin Harithah, dan sahabat Abdullah bin Rawahah, berhadapan dengan pasukan Bizantium yang jumlahnya jauh lebih besar. Mu'tah itu dari ibu kota Aman itu sekitar 130 km. Jadi kalau kita mau ke Mu'tah itu ada angkutan khususnya yang sampai ke Jami'ah Mu'tah atau Universitas Mu'tah. Nanti dari Universitas Mu'tah ada angkutan Mu'tah Mazar. Kita bisa naik situ kemudian turun di Maqamat Sahabah. Supaya sudah tahu semuanya. Setelah mengunjungi situs atau tempat terjadinya Perang Mu'tah, kami melanjutkan perjalanan ziarah ke daerah Mazar untuk mengunjungi 3 makam sahabat besar yang menjadi panglima Perang Mu'tah yang gugur wafat menjadi syuhada Perang Mu'tah, yaitu sahabat Ja'far bin Abi Thalib, sahabat Zaid bin Harithah, dan sahabat Abdullah bin Rawahah. Makam ketiga sahabat ini berjarak 1,5 km dari situs terjadinya Perang Mu'tah. Di tempat ini ada 2 komplek. Komplek yang pertama merupakan komplek di mana makam sahabat Ja'far dan sahabat Zaid bin Harithah. Kemudian komplek di sisi jalan yang lain adalah makam dari sahabat Abdullah bin Rawahah. Pertama-tama kami berziarah ke komplek makam sahabat Ja'far dan sahabat Zaid bin Harithah dimakamkan. Di komplek ini merupakan sebuah situs yang dirawat oleh kerajaan Yordania dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang bagi para peziarah seperti masjid, taman, museum, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita sudah di depan makam sahabat Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar, salah satu panglima perang di sahabat Ja'far bin Abi Thalib itu adalah sepupu Rasulullah SAW. Beliau adalah saudara dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau dikenal memiliki beberapa julukan, di antaranya Abul Masakin atau bapaknya orang-orang miskin karena kedermawanan beliau terhadap orang-orang miskin. Kemudian memiliki julukan At-Tayyar karena sesuai dengan sabda Rasulullah ketika mendapatkan kabar tentang syahidnya sahabat Ja'far, Rasulullah bersabda bahwa sahabat Ja'far itu telah terbang ke surga bersama malaikat. Maka kemudian dikenal dengan laqab At-Tayyar. Juga dikenal dengan laqab Dzul Janahain
atau sahabat yang memiliki dua sayap. Ini bagaimana diriwayatkan sahabat Umar itu ketika melihat putra dari sahabat Ja'far, beliau mengatakan salamun ala ibni Dzil Janahin. Kita akan bicara. Mari. Oke, kita baru saja sudah berziarah ke makam sahabat Ja'far bin Abi Thalib, dan di dalam itu tidak boleh mengambil video, jadi kita tidak mengambil video. Jadi sahabat Ja'far itu adalah sahabat Rasulullah yang memiliki posisi sangat istimewa di sisi Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, asbahta khalqi wa khuluq. Jadi sahabat Ja'far itu adalah sahabat yang dikenal paling mirip dengan Rasulullah, baik secara fisik, perawakan ataupun secara sifat. Kemudian sahabat Ja'far juga dijuluki, dikunyah oleh Rasulullah dengan Abil Masakin, atau bapaknya orang-orang miskin, karena terkenal dengan kedermawanannya. Beliau juga sahabat yang melakukan 2 kali hijrah. Yang pertama hijrah ke negeri Habasyah, dan beliau merupakan pimpinannya. Kemudian yang kedua hijrah ke Madinah. Nah, ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, kemudian sahabat Ja'far itu menyusul hijrah, dan kedatangan sahabat Ja'far hijrah ke Madinah itu ketika Rasulullah sedang di Khaybar, Fathul Khaybar. Kemudian saking senangnya Rasulullah akan kedatangan sahabat Ja'far, Rasulullah bersabda, saya tidak tahu apa yang lebih membahagiakan, apakah karena Fathul Khaybar atau karena kedatangannya sahabat Ja'far. Sahabat Ja'far itu adalah saudara dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Di samping terkenal dengan kedermawanannya, beliau terkenal sebagai khatiban, atau yang ahli di dalam berpidato. Maka beliau menjadi juru bicara ketika hijrah ke Habasyah dan berbicara dengan Raja Habasyah. Kemudian beliau terkenal dengan keberaniannya, makanya beliau menjadi salah satu panglima dalam peperangan Islam, termasuk perang di Mu'tah yang terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah atau tahun 629 Masehi. Mana di perang tersebutlah sahabat Ja'far bin Abi Thalib wafat, mengambil kendali panglima setelah panglima pertama sahabat Zaid bin Harithah wafat. Dan beliau sangat teguh dalam memegang bendera pasukan Islam ketika berperang melawan Rum atau Romawi. Beliau memegang bendera panji-panji Islam dengan tangan kanannya, sampai kemudian tangan kanan itu diputus oleh pasukan musuh. Kemudian benderanya beliau ambil dan dipegang dengan tangan kiri. Kemudian tangan kirinya pun juga putus, diterjang oleh musuh. Kemudian benderanya oleh sahabat Ja'far itu diletakkan di baju di dada, mempertahankan bendera Islam senantiasa berdiri sampai beliau wafat. Dan diriwayatkan selama perang tersebut di dalam jasadnya sahabat Ja'far itu terdapat lebih dari 90 panah dan tombak. Dan ketika kabar wafatnya sahabat Ja'far sampai ke Rasulullah, tentu Rasulullah sangat sedih, dan kemudian Rasulullah bersabda, innali Ja'far janahaini yutiru ma'al malaika fil jannah. Sesungguhnya sahabat Ja'far itu dikaruniai 2 sayap, yang mana beliau terbang bersama malaikat ke surga. Oleh karena itu kemudian sahabat Ja'far dikenal dengan sahabat Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar, atau sahabat Ja'far bin Abi Thalib
Dzil Janahain. Nah, semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran betapa perjuangan dan keteguhan sahabat Ja'far bin Abi Thalib dalam memperjuangkan dan mensyiarkan agama Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.